Guys, sekarang aku akan membahas video tentang Warkop DKI Reborn. Warkop DKI Reborn ini kalau kalian ingat ya, yang ketiganya itu aku nonton pada saat ada global premiere yang cuma 5.000 satu tiket itu, yang diselenggarakan dalam rangka memperingati ulang tahun Warkop. Sekarang ini adalah kelanjutannya. Basically Warkop DKI Reborn ada dua part film kedua dari Warkop DKI Reborn ini. Dibilangnya Warkop DKI Reborn 3 dan 4 ya, sebenarnya ini adalah dua film dijadikan 4 part, atau masing-masing film dijadikan 2 part. Jadi di Warkop DKI Reborn yang film tentang yang versi Adipati Dolken, Randy Nigi dan juga Aliando Syarif ini menceritakan tentang Dono, Kasino, dan Indro direkrut oleh Komandan Chok untuk menyelidiki money laundry di bidang perfilman, karena memang mereka adalah pada saat itu penyiar radio yang terkenal dan juga pelawak terkenal. Ada sidekicknya atau pendampingnya Komandan Chok di sini adalah Komandan Kasman yang diperankan oleh Haji Mandra yang juga merekrut mereka. Jadi mereka disuruh menyamar untuk mencari tahu apakah benar karakter villain utama di sini, karakter musuh atau karakter antagonis utama di sini, Amir Muka, melakukan money laundry di bidang perfilman. Jadi Dono, Kasino, dan Indro itu sebenarnya hanyalah rekrutan dari Komandan Chok untuk menyelidiki apakah benar Amir Muka melakukan money laundry seperti yang aku bilang tadi, gitu kan. Dia menyamar sebagai aktor yang pada saat penyelidikan itu dilakukan, Dono terpilih sebagai pemeran utama. Sebenarnya di satu film produksinya Amir Muka, di PH tersebut atau production house tersebut, bersama dengan Inka atau Salsabila Adriani yang adalah salah satu aktris utama dari PH tersebut. Aku sebenarnya nggak mau begitu spoiler ya, tapi aku bilang ini nonton dulu aja videonya, tapi aku nggak mau spoiler karena ini sangat-sangat berkaitan, sangat-sangat seru jika nonton versi fullnya di Disney Plus yang sudah aku jelaskan di how to subscribe Disney Plus Indonesia, dan cara-cara subscribe atau berlangganan secara legalnya di situ ada. Jadi basically ini adalah sebenarnya mereka kan mau menyelidiki money laundry di bidang perfilman, tapi malah dikirim oleh entah kenapa mereka berada di Maroko dan bertemu dengan Ahmed dan juga Aisyah, dan mereka bertualang di situ. Mereka mencari keberadaan Inka yang kebetulan juga dikirim ke Maroko oleh Pak Amir Muka. Kalau kita lihat di sini kan maksudnya mereka terjebak ya. Ternyata di Maroko itu sudah ada ceritanya ya, sudah ada tanda-tanda bahwa ada 3 bisa dibilang ada 3 penyelamat yang akan datang di Maroko itu untuk
menyelamatkan karakter-karakter atau semua warga desa dari bisa dibilang dari perbudakannya satu karakter yang kita tidak diperkenankan tahu siapa. Sampai akhirnya di situ mereka akhirnya tahu bahwa ada satu hal yang membuat Pak Amir Muka mengirim mereka, atau lebih tepatnya kenapa mereka ada di Maroko. Kalau kalian belum nonton dua-duanya, aku sarankan untuk nonton dua-duanya karena memang ini sangat-sangat menghibur sekali. Sangat ada banyak ciri khas Warkop di sini walaupun diperankan oleh bukan personel asli dari Warkop DKI tersebut. Nah, Warkop DKI Reborn keempat ini menceritakan kelanjutan dari cerita Warkop DKI Reborn ketiga yang aku barusan ceritakan. Jadi setelah di Maroko tersebut ya, mereka itu kan sudah berhasil menyelamatkan Aisyah ya, atau semua warga dari sebuah desa dari perbudakan. Taunya Aisyah ini diincar oleh satu villain yang juga adalah villain yang mengincar Aisyah untuk menjadi seorang budak bagi dia. Akhirnya mereka disuruh bergulat untuk menyelamatkan Aisyah. Kalau mereka kalah, maka Aisyah harus menjadi istri dari karakter tersebut gitu ya. Di akhir ending Warkop yang ketiga, sebenarnya kalian harusnya nonton aja ini sendiri ya, tapi di akhir ending Warkop ketiga itu kan mereka tertangkap. Nah, itulah hal yang terjadi di Maroko setelah mereka tertangkap dan berhasil dibebaskan. Gimana penyelidikan mereka tentang money laundry di bidang perfilman. Ada banyak plot twist yang tidak bisa aku ceritakan karena ini bukan spoiler konten. Jadi kalian nonton aja dengan cara berlangganan di Disney Plus secara legal. Aku bisa bilang di film keempat ini lebih menceritakan bagaimana mereka setelah dibebaskan dari, atau setelah berhasil menyelamatkan Aisyah dari terancam dinikahi oleh satu karakter gitu ya, dan mereka harus melanjutkan misi mereka di Jakarta bersama dengan yang disuruh oleh Komandan Chow untuk menyelamatkan Inka atau mencari tahu apakah benar adanya money laundry yang dilakukan oleh Amir Muka. Sebenarnya film ini banyak sekali cast Warkop DKI yang ada gitu ya, jadi aku masih bisa merasakan Warkop DKI-nya walaupun dengan pemeran yang berbeda. Kalau ini kan maksudnya di Warkop DKI yang pertama itu kan, atau dua film pertama itu Jangkrik Bos itu kan lebih menekankan Warkop di tahun-tahun kalau kalian tahu dulu ada film namanya Chips.
itu lebih menekankan karakternya mengikuti film yang ada di Chips, walaupun ceritanya adalah cerita baru. Nah, ini juga di Warkop Detektif ini juga dia mengikuti karakter, atau walaupun sudah ini baru total karena ini rebound yang sebenarnya ya, ini mengikuti karakter Pak De Indro, almarhum Kasino dan almarhum Dono secara karakter, tapi membawakannya dengan cara yang tetap ada warkopnya, tapi kita tidak boleh lupa bahwa ini cuma rebound gitu, karena aku juga menontonnya merasakan hal seperti itu gitu ya. Aku sengaja ini uploadnya beberapa minggu setelah ini tayang, karena setelah film ini tayang, karena aku pengen kalian nonton sendiri merasakan bagaimana sih karakter Warkop di deliver oleh aktor yang berbeda lagi setelah Abimana Arya Satya, Vino Gebastian dan juga Tora Sudiro mengambil peran di Warkop DKI Ribuan Jangkrik Wars part 1 dan 2. Jadi bagaimanakah, apakah setelah karakter Warkop atau Dono Kasino Indro ini menyelamatkan Aisyah, apakah dia bisa menyelamatkan Inka yang diperankan oleh Cassandra Salsabila Adriani, apakah mereka juga berhasil membongkar money laundry di bidang perfilman yang dilakukan Pak Amir Muka. Jadi jangan sampai kelewatan Warkop DKI Reborn yang ke-3 dan juga 4 yang ada di Disney Plus Hotstar Indonesia. Bye guys.